untuk memulai kajian perdana Sirah Nabawiyah yang insya Allah semoga banyak memberikan manfaat pada kita semua. Di antaranya kita bisa memahami kisah-kisah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita bisa mempelajari atau bisa mencontoh akhlaknya, kisah-kisah ini juga tentunya akan memberikan pengetahuan kepada kita ya Ustadz ya, betapa ujian yang dihadapi Nabi itu seperti apa, dan itu menguatkan hati kita insya Allah, dan membuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat. Karena sudah hadir bersama kita semua Ustadz Umar maka kami persilakan Ustadz untuk dimulai kajian Sirah Nabawiyah. Ya, Masya Allah, Barakallah Fik, Bari, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta jamaah yang telah bergabung di kajian Sirah An-Nabawiyah kita. Dan ini adalah pertemuan pertama, ya. Karena selama ini setelah kita mentadabburi surah-surah sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beberapa masukan dari jamaah, dari pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, agar kemudian kita juga mengkaji sirah nabawiyah. Allahu Akbar. Ya, mustahil kita bisa memahami Quran kalau kita tidak mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap perilaku, ucapan, tindak tanduk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gambaran dari rahmat pengamalan Al-Quranul Karim. Sehingga Masya Allah ini saling melengkapi satu sama lainnya. Tadabbur Quran itu akan semakin dalam ketika kita juga sirah cara hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini adalah volume pertama atau pertemuan pertama dari serial As-Sirah An-Nabawiyah di Majelis Ta'lim Rabbani yang insya Allah nata'allamu sirah an-nabawiyah. Kenapa kita harus mempelajari sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sedikit insya Allah pembahasan tentang mengenal bangsa Arab. Ya, hati-hati hari ini ada banyak propaganda di mana kita sepertinya digiring untuk membenci Arab. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang maksum setelah Nabi. Orang Arab bisa saja melakukan kesalahan, tapi ingat ada beberapa alasan kenapa kemudian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap harus cinta dengan bangsa Arab. Di mana bangsa Arab itu, Jazirah Arab itu terletak, lalu kemudian asal usul orang Arab, dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dipilih dari semua kabilah-kabilah Arab, dipilih menjadi nabi terakhir, Khatamul Anbiya war Rasul. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah pembahasan kita bagian pertama atau pertemuan pertama As-Sirah An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن حيا ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta kajian Sirah Nabawiyah bersama Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjara mengawali kajian Sirah Nabawiyah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat kepada setiap di antara kita.
Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar, memohonkan ampun setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majlis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan, sedang ditinggi-tinggikan Allah di hadapan majlis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita tidak menutup, tidak meninggalkan, tidak beranjak dari majlis ini kecuali Allah sudah bersihkan, Allah sudah gugurkan dosa-dosa setiap di antara kita. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua umatnya menjadi saksi annahu ballaghar risalah, bahwa Nabi itu telah menyampaikan risalah, wa addal amanah, telah menunaikan amanah dari Tuhannya, wa nasahal ummah, kita juga menjadi saksi bagaimana Nabi telah menasihati kita dengan sebenar-benarnya, wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan kita semua menjadi saksi bahwa baginda Nabi senantiasa berjihad di jalan Tuhannya sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, semoga kita senantiasa dimampukan Allah untuk meneladani, beriqtida dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu salah satu sebab, salah satu alasan kenapa kita mempelajari, kita mengkaji, kita mendalami as-sirah an-nabawiyah, sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang terhormat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sahabat itu siap mati untuk Nabi. Peperangan-peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup sahabat-sahabat Nabi menjelaskan bagaimana sahabat itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba dengarkan bagaimana perang Uhud, setiap jengkal tanah di Uhud itu menjadi saksi mahabbatus sahabat lin Nabi. Bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana satu persatu sahabat itu gugur untuk menjaga, melindungi, memberikan pengorbanan terbaik mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah ibn Jahash radhiyallahu an, seorang sahabat sebelum peperangan Uhud itu terjadi, beliau mengajak Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk berdoa. Lalu kemudian sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas pun berdoa, Ya Rabb, Ya Allah, laqini bijaisin. Di perang Uhud ini pertemukan aku dengan pasukan kafir Quraisy yang paling hebat, yang paling kuat. Yuqatiluni wa uqatiluhu. Dia berusaha membunuhku dan aku berusaha membunuhnya sampai engkau menangkan aku atasnya. Diaminkan oleh Abdullah bin Jahash. Lalu ketika giliran sahabat ini berdoa, Allahumma ya Allah, ya Allah, pertemukan juga aku dengan pasukan tentara Quraisy yang paling hebat. Yuqatiluni wa uqatiluhu. Dia juga berusaha membunuhku dan aku berusaha membunuhnya. Sampai engkau mampukan dia memotong hidungku, memotong telingaku, supaya kelak ketika engkau bangkitkan aku pada hari kiamat, lalu engkau bertanya kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, ada apa dengan hidungmu, ada apa dengan telingamu? Maka aku akan menjawab, fika wa li rasulik, ya Allah, hidung telingaku terpotong di jalanmu dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata kepada anaknya, wahai anakku, doanya Abdullah bin Jahsh lebih baik daripada doa bapakmu ini. Karena setelah perang Uhud ditemukan salah satu di antara sahabat yang gugur syahid, Abdullah bin Jahsh. Dan ternyata ditemukan jenazahnya seperti permintaannya sebelum peperangan. Ditemukan dalam keadaan hidungnya sudah terpotong, telinganya sudah terpotong. Apa yang membuat mereka rela memberikan pengorbanan terbesar seperti ini? Ya, karena mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka duduk bersama Nabi, mereka sholat bersama Nabi, mereka makan bersama Nabi, mereka minum bersama Nabi, mereka mengenal kemuliaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya satu dari sekian banyak kisah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu, jemaah yang dirahmati Allah, mencintai Nabi pada anaknya. Bahkan sahabat Nabi itu mencintai baginda Nabi melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka. Bertanya kepada jamaah, sudahkah kita kemudian menangis rindu kepada Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita sungguh-sungguh berdoa, ya Rabb, kumpulkan kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu belum pernah kita lakukan, nah, ya, engkau memang belum kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita belum pernah merindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat, ya, sahabat ini tidak bisa berlama-lama tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang ia baru saja pulang dari rumahnya, tiba-tiba datang lagi hanya untuk liru'yatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya untuk memandang wajah Nabi. Setelah itu dia pulang lagi ke rumahnya. Ya, sahabat itu disebutkan di beberapa riwayat adalah Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Thauban, bekas budak baginda Nabi yang sudah dimerdekakan, namanya Thauban radhiyallahu anhu. Sampai suatu saat ketika ia datang menemui Nabi dengan wajah yang sedih, raut mukanya yang sepertinya membawa kesedihan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Thauban, kenapa hari ini aku melihatmu bersedih? Lalu dijawab sahabat ini, ya Rasulullah, di dunia ini kalau saya rindu denganmu, maka saya akan datang ke rumahmu. Yang saya takutkan, yang saya fikirkan adalah kalau di akhirat, kalau Allah masukkan engkau ke dalam surga. Dan jika pun Allah memasukkan saya ke dalam surga, aku takut jika surgaku berbeda dengan surgamu, dan aku tak lagi bisa memandang wajah. Ya Rab, ya Rab, itu kesedihannya. Takut kalau nanti di akhirat surganya berbeda dengan surga Nabi, sehingga tak lagi bisa memandang wajah Nabi seperti di dunia. Maka kemudian turunlah ayat dalam Quran surah An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, di atas segala-galanya, فَأُولَٰئِكَ, mereka itu nanti di akhirat, ma'alladzina an'ama Allah, kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama para siddiqin, bersama para nabiyin, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah jadikan ketaatan kita di atas segala-galanya kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang, ya kalau partainya, kalau atasannya yang meminta, yang menyuruh, adalah ain waras, dengan cepat mereka lakukan. Sementara Tuhannya yang telah memberi mereka nikmat yang tidak terhitung, ya kadang mereka lalaikan perintahnya, peringatan-peringatannya. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, itu gambaran sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jangan, Allah tidak mungkin bisa salah. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan ada 7 alasan, ya, kenapa kita mengkaji. Karena kita harus mempelajari sirah nabawiyah, Ustaz. Ya. Dan mempelajari sirah itu juga bertingkat. Ya. Ada yang mempelajari sirah, ya, cuman tahapan pertamanya untuk memahami dulu kronologi peristiwa kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ini tingkatan basic paling pertama untuk mengetahui peristiwa ahdath, kronologi yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Yang kedua, jemaah rahmatullah Allah, ya, tahapan kedua dalam mengkaji sirah itu adalah al-i'tibar, akhdhud durus wal fawaid wa fiqhus siyar. Ya. Belajar sirah untuk mengambil ibrah, fikih dari peristiwa-peristiwa tersebut, pelajaran-pelajaran tersebut. Ya. Biasanya kalau kami di perjalanan umrah itu kemudian mendatangi tempat-tempat bersejarah, kita sudah sampai biasanya di poin mengambil fikih sirah, pelajaran dari peristiwa ketika ke Uhud,
Ya, Mutawif nanti biasanya Mutawif yang menjelaskan sedikit tentang Uhud, lalu kemudian kita sampaikan beberapa pelajaran dari Uhud, berapa pelajaran dari Gua Thur, berapa pelajaran dari Jabal Nur dan dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan ketiga dalam mempelajari sirah, ya, bagaimana menerapkan sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Ini biasanya tingkatan terakhir dalam mempelajari sirah. Bagaimana sirah yang kita pelajari itu kita terapkan dalam pendidikan kita hari ini, ya, dalam dakwah kita hari ini dan kegiatan dalam aktivitas kita dalam sehari-hari. Coba yang termotolah, akhwatan liman azallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Ulama banyak menyebutkan sebab alasan kenapa mempelajari sirah nabawiyah, sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan 7 alasan kenapa kita harus mempelajari sejarah hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau as-sirah an-nabawiyah. Yang pertama, jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Teladan terbaik dalam akidah yang tidak tergoyahkan dengan semua tawaran yang menggiurkan. Seorang dai, seorang ustadz, ya, kalau tidak pernah mempelajari keteguhan Nabi, keteguhan sahabat-sahabat Nabi, apalagi keteguhan orang-orang saleh, para salaf terdahulu, ini akan menjadi berat bagi mereka. Karena ketika mereka berdakwah di jalan Allah, mereka pasti diuji oleh Allah seperti diujinya, ya, nabi-nabi, orang-orang saleh terdahulu. Berapa banyak kita dengar kemudian jamaah Allah, ya, kejadian dulunya istiqamah, dulunya tegar, dulunya kuat mempertahankan mendakwahkan agama Allah, lalu tiba-tiba melempembahkan kemudian ucapan-ucapannya, statement-statementnya itu menyakiti kaum muslimin itu sendiri. Ya, Nabi itu teladan dalam akidah, keteguhan dalam keimanannya kepada Allah. Jangan lupa kalau kita belajar sirah, nanti insya Allah kita akan bahas itu di sejarah awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Orang kafir itu kan berusaha membungkam dakwah Nabi dengan semua tawaran iming-imingnya menggiurkan. Mereka datang kepada Abu Talib lalu mengatakan, ya Abu Talib, sampaikan kepada anak saudaramu, kalau dia mau berhenti berdakwah, kalau yang dia inginkan itu adalah uang, harta, jama'na lahu malan. Kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyak agar dia berhenti dalam dakwanya. Allahu Akbar. Masuk transferan puluhan ratusan miliar. Apakah Nabi kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti? La wallah. Kemudian ditawari juga, wahai Abu Talib, sampaikan kepada anak saudaramu, kalau yang dia inginkan adalah kekuasaan malak, nah kita akan berikan kekuasaan. Ini mungkin ya kita kasih komisaris lah. Yang penting dia diam. Apakah kemudian membuat Nabi itu? La wallah, sekali-kali tidak. Kemudian mereka berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, sampaikan kepada Muhammad, kalau yang dia inginkan dari dakwanya ini adalah supaya kita nikahkan dengan wanita tercantik, kita carikan wanita tercantik untuknya. Ini juga menjadi ujian fitnah bagi setiap dai. Harta, wanita, kekuasaan. Lalu kemudian dengan tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Talib, ya Ham, sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Lau wada'a syams fi yamin an yamini wal qamar an shimali. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, ala an atruka hadzal amr, supaya saya meninggalkan dakwah ini. Demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Allahu Akbar. Dengan mengkaji keteguhan-keteguhan Nabi, keyakinan Nabi, ini akan memberikan manfaat, kekuatan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana jemaah rahmatullah Allah, Nabi itu teladan dalam beribadah, qudwah dalam ibadah. Ibunda Aisyah itu suatu malam pernah menangis ketika melihat kuatnya, dahsyatnya salat malamnya Nabi
Sampai-sampai Ibunda Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atatakallaf, apakah sampai harus seperti ini engkau beribadah?" Sampai bengkak kakinya. Tawarramat qadamah. Sampai bengkak kakinya. Padahal Allah sudah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Lalu Nabi berkata kepada istri tercinta, "Afala akuna abdan syakura." Tidakkah aku pantas, wahai istriku, menjadi hamba yang bersyukur? Ada sahabat yang sholat di belakang Nabi, ya, sampai berniat duduk, saking panjangnya sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah, Nabi juga teladan dalam akhlak yang mulia, budi pekerti, perilaku Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak terbaik. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dan ini sering kita dengarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Mustahil kita kemudian meneladani Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi. Ini alasan pertama. Kita diperintahkan meneladani Nabi karena Nabi itu teladan terbaik dalam segala hal, akidah, ibadah, akhlak, ya, segala hal, ucapannya, sikapnya, perbuatannya. Dan mustahil kita itu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mustahil bagi kita kemudian meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang terjadi akhirnya di tengah masyarakat kita. Ya. Berapa banyak di antara kita jamaah ini karena musim haji, ya, sebelum haji atau sebelum berangkat umrah, dan ini pernah kami alami, ya, betul, umrah, haji itu adalah ibadah yang dicontohkan Nabi, yang dianjurkan Nabi. Tapi berapa banyak di antara kita kemudian umrahnya jauh betul dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berangkat umrah, mereka dilepas dulu oleh dukun dengan ajaran amalan-amalan yang bisa saja kemudian merusak bahkan menghanguskan ibadah umrah kita, umrah mereka. Ya. Berapa banyak di antara kita jamaah Allah yang masih memuliakan, mengagungkan batu besar, ya, pohon besar, meyakini bahwa, ya, ini Sulawesi banyak nih, ya. Di beberapa tempat, tidak semuanya juga. Ya. Meyakini bahwa mereka itu masih punya nenek dari buaya. Mereka punya nenek buaya. Ya, ini sempat viral di Makassar. Ini kondisi masyarakat kita zaman Allah. Dan bisa dijamin bahwa hal ini terjadi itu karena kita tidak mengenal bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Tuhannya. Ya. Ini salah satu alasan. Ini alasan pertama kenapa kita dianjurkan untuk kemudian belajar sirah nabawiyah, agar kita mampu meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akidahnya, imannya, ahlaknya, ibadahnya. Karena mustahil bagi kita umat Nabi Muhammad al-iqtida wa ta'assi bir Rasul, meneladani Nabi, kalau kita tidak mengenai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik di dalam Quran itu, Quran surah kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 146, kemudian Quran surah Al-An'am ayat 20. Quran surah ke-6 ayat 20. Di dua ayat ini, ya, di dua ayat ini jemaah rahmat Allah, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana ahli kitab sebelum kita itu. Bagaimana ahli kitab sebelum kita itu mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau saya boleh bertanya kepada jamaah, seperti apa kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fisiknya Nabi, perawakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cara bicaranya. Seperti apa kita mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita mengenali Nabi seperti kita mengenali guru kita, kiai kita, masyayikh kita? Apakah kita mengenali Nabi seperti kita mengenali saudara-saudara kita? Apakah kita mengenali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita mengenali tetangga kita, sahabat-sahabat kita? Ya, ada dua ayat tadi saya sebutkan, Al-Baqarah 146, kemudian Al-An'am 20. Menariknya Allah mengatakan, الذين آتيناهم الكتاب. Ahli kitab itu orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab, Yahudi dan Nasrani.
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Mereka itu mengenali dia. Siapa di sini? Ya'rifunahu. Mengenali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau tahu seperti apa ahli kitab sebelum kita itu mengenai Nabi Muhammad? Seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Allahu Akbar. Seperti mengenali anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqq. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka itu menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun. Padahal mereka tahu kebenaran tersebut. Kemudian di ayat Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 20. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu, jamaah dan mengenali Nabi Muhammad seperti apa? Seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ahli kitab, siapa yang disebut dengan ahli kitab? Yahudi Nasrani. Mengenali Nabi kalian, mengenali Rasulmu, ya umat al-Islam. Seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Yahudi yang dulu baca Taurat, sebelum Taurat itu dirubah. Nasrani yang dulu membaca Injil, sebelum Injil itu dirubah. Mereka itu mengenali Nabi Muhammad seperti mengenali anak mereka sendiri. Pertanyaannya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Quran, kaifa ta'rifu nabiyyah? Sudah seperti apa kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kita akan menemukan beberapa peristiwa-peristiwa, kisah-kisah yang membuktikan bahwa memang orang-orang ahli kitab itu mengenali Nabi. Taurat, Injil itu berisikan berita tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah mendengar bagaimana kisah Abu Talib membawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang ke Syam. Kemudian bertemu dengan seorang rahib di Syam yang bernama Rahib Bahira, yang tidak pernah keluar dari Sauma, tempat ibadahnya, yang jarang berinteraksi dengan orang-orang luar. Ya karena memang namanya rahib, fokus beribadah di tempat ibadah mereka. Ya. Lalu di hari ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di tempat tersebut, rahib ini kemudian keluar mengundang kafilah Arab itu datang ke rumahnya. Karena melihat bahwa di kafilah ini ada tanda-tanda keberadaan Nabi terakhir. Kafilah rombongan ini dinaungi oleh awan menjamu mereka di rumahnya, dan ketika sudah datang semuanya tidak melihat wajah Nabi terakhir. Ya. Karena ternyata baginda Nabi SAW disuruh jaga barang. Kata Rahib Bahira, ada yang belum datang di antara mereka. Lalu kemudian didatangkan, apa yang terjadi? Pandangan pertamanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itulah dia yakin bahwa inilah Nabi terakhir yang dinubuatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelah saya Nabi penutup risalah para Nabi yang bernama Ahmad, Muhammad. Rahib Bahira kemudian berkata, man walidu hadzal gulam? Siapa bapak dari anak ini? Abu Talib kemudian mengangkat tangan, lalu Rahib Bahira mengatakan, mustahil bapak anak ini masih hidup. Mustahil bapak anak ini masih hidup. Ini kan baru bertemu dengan kafilah Arab ini. Ini baru pertemuan pertama. Dari mana kemudian dia sok tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak punya bapak? Menunjukkan bahwa memang mereka itu mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Talib mengakui bahwa memang dia bukan bapaknya, itu adalah anak saudaranya. Lalu kemudian dinasehati oleh Rahib Bahira, segera
bawa pulang anak laki-lakimu ke Quraisy, ke Mekah. Dan jangan sampai orang-orang Yahudi itu mengetahui apa yang saya ketahui tentang Muhammad, tentang anak saudara laki-lakimu ini. Alasan kedua, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Iya, kenapa kita mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Salah satu alasan kedua jemaah rahmatullah yang dijelaskan ulama kita adalah salah satu yang menjadi tolak ukur, mizan, timbangan sebuah amal itu adalah perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kita kemudian menimbang sebuah pekerjaan, nah salah satunya adalah dengan sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apa yang perlu kita perbanyak, itu akan kita ketahui kalau kita tahu sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan di malam hari. Nabi itu kalau di malam hari seperti yang disampaikan oleh istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Ummi wa Ummukum Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu jarang begadang di malam hari. Kalaupun Nabi telat tidur setelah sholat Isya, itu dikarenakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah rahmatullah berbincang-bincang dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi di pagi hari? Seperti apa Nabi dengan istrinya, seperti apa Nabi dengan anaknya, seperti apa Nabi dengan sahabatnya, seperti apa Nabi dengan cucunya, seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah rahmatullah dengan tetangganya. Nah, orang yang tidak mengetahui sirah, ya, orang yang tidak memahami sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya akan memperbanyak hal-hal yang malah kemudian itu tidak menjadi sesuatu yang penting dalam hidup Nabi. Sementara yang penting dalam hidup Nabi yang tidak ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah kemudian itu tidak ditekuni, tidak diperbanyak. Maka ini alasan kedua kata ulama. Karena sirah, sejarah hidup baginda Nabi itu adalah salah satu mi'yar, salah satu ukuran, mizan, timbangan untuk menilai sebuah amal. Apakah amal ini diterima atau tertolak? Timbangan, mi'yar satu amal. Amal yang mana yang perlu kita perbanyak? Zikir yang mana yang perlu kita perbanyak? Hari ini coba perhatikan. Ada orang perbanyak zikir, malah zikir yang tidak pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara zikir yang senantiasa diperbanyak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan oleh Nabi kepada sahabatnya, kepada umatnya, malah tidak pernah dibaca. Salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah rahmatullah Allah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, pernah ditanya, ya Ummul Mukminin, apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kalau Nabi itu berada di rumahmu? Apa jawaban Ummu Salamah? Qalat, beliau berkata, aktsaru du'ai Rasulillah indi. Doa yang paling sering aku dengarkan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi itu berada di rumahku adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ternyata ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Doa minta keteguhan. Minta disabarkan, diteguhkan di atas agama Allah. Padahal Nabi itu mustahil tergelincir. Ya, Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Nabi itu tidak, imannya senantiasa bertambah. Tidak ada naik turun iman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhwatal iman azanullah wa iyyakum ajma'in. Semua ini tidak akan kita ketahui kalau tidak mempelajari sirah, sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ziarah ke Baqi, kapan ziarahnya Nabi ke Baqi? Kita akan tahu kalau kita mempelajari sirah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi itu senantiasa mendatangi Baqi dan mendoakan siapapun yang dikuburkan di Baqi di malam hari. Ya, sampai di sini ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini alasan kedua. Ya. Kenapa kita kemudian dianjurkan mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasan ketiga jemaah rahmatullah Allah. Ya. Dari 7 alasan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang ketiga adalah mempelajari sirah baginda Nabi.
aunun ala fahmi kitabillahi azza wa jalla. Ya. Alasan ketiga karena mempelajari sirah, sejarah hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat membantu kita memahami Al-Quran. Nah, ini tadi juga sudah kita spill di awal, kita ingatkan di awal. Ya. Yang membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalau kita juga mengetahui sirah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak hari ini jemaah dan Allah orang belajar Quran, masya Allah pemahamannya dahsyat dengan Quran, tapi kok tidak terasa rahmat, tidak terasa kasih sayang dengan orang-orang di sekitarnya. Ini nasihat bagi al-fakir. Ketika saya menyampaikan nasihat tausiah seperti ini adalah nasihat yang lebih utama kepada al-fakir, dan kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah mampukan kita meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berapa banyak di antara kita jemaah rahmatullah Allah hafal ayat-ayat Allah, hafal Al-Quran, tapi kemudian tidak berani berjuang mengorbankan harta waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti mau berdakwah kalau hitung-hitungannya jelas. Ya. Kalau nggak jelas hitung-hitungannya, ya kita cari dulu yang jelas-jelas saja. Berapa banyak di antara kita jemaah rahmatullah Allah hafal Quran, tapi masih pacaran, tidak tahu batasan mahram dengan yang bukan mahram. Itu pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Berapa banyak di antara kita kemudian hafal Quran tapi mungkin lisannya tidak terjaga untuk menyakiti saudaranya. Itu pentingnya kita kemudian mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tahu gambaran Quran dalam pengamalan sehari-hari itu seperti apa. Ya. Saya salah satu poin yang paling sering Al-Fakir ingatkan kalau lagi ke Mekah atau ke Madinah itu, jangan sampai kita merasa bahwa kita ini sudah betul-betul dekat dengan Nabi kalau senyum saja kita sulit kepada saudara-saudara kita. Ya. Jangan merasa sudah kokoh dalam hijrah kita kalau senyum saja tidak bisa kita kemudian berikan kepada saudara kita. Kalau ada orang kemudian ya katanya sudah mengaji tapi susah senyum, berarti memang belum benar-benar memahami sirah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Ma ra'aitu ahadan." Aku tidak pernah melihat ya, ada orang lebih banyak tersenyumnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktsaru tabassuma min Rasulillah. Nabi itu orang yang senantiasa tersenyum. Bahkan kepada orang yang paling buruk kepada Nabi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il. Nabi itu tidak membeda-bedakan sahabatnya. Ya. Saya sendiri kalau ditanya, jamaah rahmat Allah, apa yang paling membentuk dengan izin Allah dalam diri Al-Fakir? Kami akan menyebutkan dua. Satu, tadabbur Quran. Masya Allah. Kami merasa ini adalah anugerah yang begitu besar ketika Allah ya dekatkan, mampukan untuk senantiasa tadabbur. Itu satu. Yang kedua, yang amat sangat membentuk bagi kami adalah syama'il Nabi. Mengenal syama'il, apa itu? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ilmu itu salah satu sebab orang itu ujub. Sehingga memilah-milih teman, ya, ilmu itu bisa membuat kita kemudian menyombongkan diri. Sebagaimana harta jabatan itu bisa menjadi sebab orang itu ujub. Nah, mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan kita pencerahan. Nabi manusia terbaik saja duduk dengan orang-orang miskin, makan dengan sahabat-sahabatnya, tidak marah ketika dikritik. Allahu Akbar.
Siapa kita yang baru punya sedikit ilmu tapi sudah merasa ujub? Dua hal ini bagi kami amat sangat membentuk. Tadabbur Quran, yang kedua syama'il dan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi itu tidak pernah membeda-bedakan sahabatnya. Sampai ada sahabat Nabi itu saking baiknya Nabi. Memang Nabi itu begini semuanya kepada semua sahabatnya. Nabi nggak pernah berubah kepada Abu Bakar seperti Sayyidina Abu Bakar seperti ini, kepada Sayyidina Umar, kepada sahabat Bilal. Enggak, la, wallah. Nabi nggak ada perbedaan dengan sahabatnya. Coba bandingkan dengan diri kita. Saya sedang menasihati diri saya. Ya, kita biasanya dengan sahabat ya kadang perilaku kita tidak sama dengan semua sahabat-sahabat kita. Hal inilah yang membuat baper sahabat Nabi. Saking baiknya akhlak Nabi, jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu iyyakum ajmain. Sampai ada sahabat itu baper merasa bahwa dia adalah paling disenangi, dicintai, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ya. Saking baiknya akhlak Nabi, beliau merasa bahwa kayaknya dari semua sahabat Nabi, saya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Sehingga suatu hari beliau beranikan diri menanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ana khairun am Abi Bakar?" Apakah saya lebih baik di sisimu atau Abu Bakar? Nabi menjawab, Abu Bakar. Abu Bakar lebih baik. Akhirnya beliau berkata, "Ana khairun am Umar?" Apakah saya lebih baik di sisimu atau Umar? Nabi menjawab, Umar. Kemudian dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, ana khairum am Uthman?" Saya ini lebih baik atau Uthman? Kata Nabi, Uthman. Lalu beliau berhenti bertanya. Dan beliau saat itu berkata, saya berandai-andai seandainya saya tidak pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Nabi. Cukuplah saya merasa bahwa saya ini adalah orang yang paling dekat, paling disenangi, dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut jemaah terhormat, ini adalah alasan ketiga, ya, karena mengenal sirah Nabi itu akan membantu kita memahami Quran, ya, supaya akhlak kita seperti akhlaknya Nabi. Nah, ketika Ibunda Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Seperti apa akhlaknya Nabi? Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Semuanya adalah Al-Quran. Ya. Ketika dua ini kita miliki, mengkaji, mendalami Quran, lalu kemudian memahami sirah Nabi SAW, ini saling menyempurnakan satu sama lainnya. Sehingga akan lahir orang-orang yang Masya Allah, kuat Qurannya, kuat hafalannya, kuat pemahamannya, yang semua itu, pemahaman itu tergambar dalam perilakunya yang lembut, akhlaknya yang mulia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang keempat, jemaah terhormat, alasan keempat, sisa tiga nih, Masya Allah. Alasan keempat kenapa kita mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena orang yang mempelajari sirah Nabawiyah, mempelajari sirah Nabawiyah itu akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, semakin kita mempelajari sirah, sejarah Nabi, perjuangannya, ujiannya, kerinduannya kepada umatnya. Salah satu poin khutbah terakhir Nabi di atas mimbarnya di Madinah. Kenapa khutbah terakhir? Ya, karena setelah khutbah ini, setelah hari itu, sahabat tak lagi pernah memandangi wajah Nabi di atas mimbarnya. Itu adalah pertemuan terakhir Nabi dengan sahabat-sahabatnya di atas mimbarnya. Nah, salah satu poinnya itu adalah Nabi menyampaikan, Balighu anni. Ya. Nabi menyampaikan kepada sahabatnya agar menyampaikan salam Nabi kepada seluruh umatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengarkan hal-hal seperti ini, jemaah rahmat Allah, itu akan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Ternyata Nabi itu, Masya Allah, memikirkan kita. Ya. Bukan cuman manusia yang rindu kepada Nabi. Pelepah kurma.
yang pernah menjadi sandaran Nabi, bahkan tidak ingin terpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan oleh ulama sirah. Ketika mimbar lama Nabi itu hendak dirubah, yang tadinya pelepah kurma yang menjadi sandaran Nabi itu, ketika seorang sahabiah membuatkan mimbar baru untuk Nabi, supaya Nabi tidak berdiri, mas bisa duduk. Ya. Ketika hendak diganti mimbar tersebut, seisi masjid di Madinah Al-Munawwarah tiba-tiba mendengarkan rintihan tangisan. Yang ketika mereka menulis satu sama lainnya, tidak menemukan dari mana asal suara tangisan tersebut. Mereka mendengarkan suara tangisan, tapi tidak tahu siapa yang menangis. Sampai tiba-tiba Nabi turun. Allahu Akbar. Lalu kemudian memeluk pelepah kurma tersebut. Setelah dipeluk oleh Nabi, barulah kemudian sahabat itu mendengarkan rintihan itu berhenti. Ternyata rintihan tangisan tersebut berasal dari pelepah kurma yang tidak tega terpisah dijauhkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, ya Rahman, kalau pelepah kurma yang tidak punya akal, yang tidak punya hati saja merindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Nabi. Ya umat al-Islam, ya umat Muhammad. Lalu bagaimana kerasnya hati kita kalau tidak pernah rindu kepada Nabi. Nah, salah satu sebabnya adalah mungkin karena memang mereka tidak kenal, tidak mempelajari, tidak mendengarkan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengkaji sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini poin keempat, mempelajari alasan keempat, mempelajari sirah Nabi itu supaya kita memupuk kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak akan sempurna iman saya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak iman salah satu di antara kita, tidak sempurna iman salah satu di antara kita, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu mencintaiku melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, bahkan melebihi kecintanya kepada seluruh manusia, bahkan melebihi kecintanya kepada dirinya sendiri. Dan ini berat. Ini berat. Bukan perkara ringan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mencintai Nabi melebihi cinta kita dari orang tua kita. Bukan hal ringan, hal mudah mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada istri kita, anak kita. Bukan hal ringan mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kecuali Allah yang menambahkan kecintaan mahabbatur Rasul itu dalam hati kita. Dan salah satu sebabnya adalah dengan mempelajari, mengkaji, mendalami sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Umar ibn al-Khattab, ya, radhiyallahu an, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian uh, Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau adalah orang yang paling saya cintai. Kecuali, masih ada pengecualiannya, kecuali setelah diri saya. Lalu kemudian Rasulullah berkata, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi. Tidak, wahai Umar. Ya. Bahkan engkau harus mencintaiku bahkan melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Apakah Umar bin Khattab kemudian menunggu, mempertimbangkan dulu? La, sekali-kali tidak. Saat itulah Umar, faqala Umar, berkatalah Umar, ya Rasulullah, ya, fa innahu al-ana wallah, maka sesungguhnya sekarang pun ya Rasulullah, sekarang pun, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau adalah orang yang paling saya cintai bahkan melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Lalu Nabi pun berkata, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, seperti ini kecintaan yang diperintahkan Allah kepada umatku wahai Umar. Ya Rab,
ada banyak ya jamaah rahmat Allah kisah bagaimana yang tadinya karena tidak kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga begitu benci dengan Nabi karena hanya mendengarkan provokasi dari Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka benci kepada Nabi. Ya, karena mereka mendengarkan provokasi bahwa Nabi itu pemecah belah Quraisy, Nabi itu penyihir, Nabi itu orang gila, Nabi itu memisahkan antara laki-laki dengan suami istrinya, istri dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, sehingga mereka benci dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah mereka bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disenyumi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berubahlah kebencian itu menjadi cinta. Salah satu uh, kisahnya dan Uthal, salah satu pemimpin Ahlul Yamamah. Ya. Beliau ini awalnya benci sekali dengan Nabi karena hanya mendengarkan apa namanya berita-berita buruk yang ditebar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika beliau bertemu dengan Nabi, melihat bagaimana Nabi memperlakukannya ketika ia ditawan di Madinah. Bagaimana Nabi kemudian mengembalikan semua hartanya, kendaraannya dan hartanya. Tak satu pun sedikit pun diambil oleh Nabi. Beliau yang awalnya sudah mau balik ke kampungnya karena sudah dilepas oleh Nabi setelah 3 hari. Kemudian berhenti di satu sumur lalu mandi. Lalu kembali menemui Nabi. Lalu kemudian menjulurkan tangannya kepada Nabi. Lalu kemudian mulai bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu sahabat ini Sumamah ibn Utsal berkata, ya Muhammad, wallah, wahai Muhammad, demi Allah, maka ala wajhil ardi abghadu ilayya min wajhik. Tidak ada wajah yang paling saya benci, yang paling saya tidak senangi di atas muka bumi ini melebihi kebencian saya kepada wajahmu. Ya, itu dulu ya Rasulullah. Juhi kullaha ilayya. Ya. Tapi hari ini ya wajahmu kullaha ilayya. Wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai dari semua wajah yang ada di atas muka bumi ini. Kita percepat jemaah teman-teman. Yang kelima, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alasan kelima kata ulama kenapa kita mempelajari. Alasan kelima kenapa kemudian mempelajari sirah Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan kelima adalah supaya mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min abwabi ziyadatil iman wa taqwiyatihi. Ya. Di antara sebab-sebab abwab, pintu-pintu bertambahnya iman, menguatkan iman kita di tengah ujian fitnah seperti saat ini. Ya, kita saat ini hidup di akhir zaman, jemaah rahmatullah Allah, ujian begitu berat bagi kita. Ya, bahkan kalau anak-anak kita ujiannya lebih berat dari ujian kita hari ini. Nabi pernah menggambarkan bagaimana dahsyatnya ujian di akhir zaman itu. Orang al-mutamassiquna bid-din yawma'idh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada masa itu. Kalqabid alal jamar. Seperti orang yang memegang darah. Kalau ia lepaskan, maka ia telah melepaskan agamanya. Kalau ia berpegang dengan prinsip-prinsip agamanya, maka seperti membakar dirinya. Allahu Akbar. Sebuah gambaran yang amat sangat dalam dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan beratnya ujian kita di akhir zaman ini. Nah, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu sebab, ya, jamaah rahmatullah, salah satu pintu sebab menguatkan iman kita, ya, menambahkan keimanan kita adalah dengan mendengarkan, mengkaji, mendalami sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika mendengarkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajma'in, ujian-ujiannya yang jauh lebih berat dari ujian kita semuanya. Keenam, alasan keenam sebelum terakhir, kenapa kita kemudian mempelajari sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan keenam adalah mempelajari inna fi dirasati sirah aunan li fahmi dini kullihi aqidatan wa ibadatan wa khuluqan lianna hayatahu kama aslafat hayatu amalin li hadzal din. Ya.
Alasan keenam kata ulama, kenapa kita mempelajari sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mengkaji, mendalami, memahami sirah, sejarah hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membantu seorang Muslim untuk kemudian memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kehidupan baginda Nabi adalah bentuk pengamalan dalam baik itu secara akidah, ibadah, akhlak dan segala aspek kehidupan manusia, seperti apa Nabi sebagai pemimpin, seperti apa Nabi sebagai uh, suami, seperti apa Nabi sebagai bapak, seperti apa Nabi sebagai sahabat. Dan Masya Allah, ada satu buku menarik untuk kita baca. Wallahu a'lam bishawab, apakah buku ini sudah ada terjemahannya atau tidak. Tetapi buku ini ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid Fakkallahu Asrah. Judulnya adalah Kaifa Amalahumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa Nabi bermuamalah dengan mereka. Seperti apa Nabi dengan orang tuanya. Seperti apa Nabi dengan istrinya. Seperti apa Nabi dengan anaknya. Seperti apa Nabi dengan cucunya. Seperti apa Nabi dengan sahabatnya. Masya Allah. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu alam, apakah buku ini sudah ada terjemahnya atau tidak. Tapi kalau dia bisa bahasa Arab dan mau PDF-nya, insya Allah kami siap. Silahkan di DM, nanti kami kirimkan PDF-nya. Yang terakhir, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kenapa kita mengkaji sirah baginda Nabi? Ini poin terakhir sebelum kita sedikit membahas tentang bangsa Arab dan bagaimana Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir dari golongan atau bangsa Arab. Dan itu yang membuat orang-orang Yahudi, Bani Israel itu amat sangat benci dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahmatullah, alasan keenam, alasan terakhir, alasan ketujuh kenapa kita mengkaji, mempelajari sirah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'limun linnahjis sahih fid da'wati ila Allah ala basirah. Karena dengan membaca sirah, sejarah hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan membantu kita, memahamkan kita bagaimana berdakwah. Allahu Akbar. Bagaimana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar di atas ilmu. Ya. Bagaimana sikap kita dalam dakwah, bagaimana sikap kita dengan perbedaan yang ada. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmatullah, diperintahkan Allah untuk menyeru manusia ke agama Allah di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin wa ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Quran surah Yusuf ayat 108. Ya. Dakwah yang benar yang meneladani Nabi adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Dakwah yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas rahmat kasih sayang, bukan di atas kekerasan dan perpecahan. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksakan agama Allah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nyata bagi umat manusia bukti antara yang baik dan buruk. Ini jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. 7 alasan kenapa kita mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, sedikit tentang bangsa Arab, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Ya, umat Islam itu harus cinta kepada Arab. Ya, tapi kan perilaku. Ahibbul Arab. Cintailah Arab. Tapi perilakunya, ya tidak ada yang maksum. Sebagaimana ada yang rusak di Arab, di tengah-tengah kita juga ada yang rusak. Hari ini jamaah dirahmati Allah, kita dipertemukan dengan banyak polemik masalah. Ya. Ada yang ketika Bangkutu Palestina sepertinya mengajak kita benci kepada Saudi Arab. Ya. Ada yang kemudian bantu Arab, ya, cinta Arab, dukung Arab, tapi sepertinya kita diajak untuk membenci pejuang Palestina. Padahal Quran mengingatkan kita sebuah perjalanan terbesar, paling mulia yang pernah ada dalam sejarah umat manusia, yaitu perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, ya, di negara Saudi,
ke Masjidil Aqsa yang itu ada di Palestina. Sebuah isyarat bagi siapapun yang mengkaji, mempelajari sirah baginda Nabi dan perjalanan Isra Mi'raj ini, agar kita senantiasa menjaga keterhubungan dua tempat ini. Masjidil Haram, Mekah dan sekitarnya. Yang kedua, Baitul Maqdis Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ya. Jangan sebaliknya, dukung Palestina benci Saudi, atau dukung Saudi benci Palestina. Ya, tak jarang kita dapatkan tulisan-tulisan yang seakan-akan kita digiring untuk membenci Arab. Ya, ada oknum-oknum memang yang kemudian ya melakukan kesalahan, ya, menyombongkan dirinya, tapi kan itu oknum. Ya. Ada 3 alasan, kata Nabi, kenapa kita harus cinta dengan Arab. Yang pertama, li'anni Arabi. Karena kekasih kita, baginda Nabi, Rasul kita, Nabi kita, pemberi syafaat kita dengan izin Allah kala itu adalah orang Arab. Ini sudah cukup jadi alasan bagi kita supaya kita menghormati, mencintai Arab. Yang kedua, wal Qur'anu Arabi. Sebab kedua kenapa kita cinta dengan Arab, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, karena Quran itu berbahasa Arab. Ya, Quran yang kita baca, Quran yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi SAW itu berbahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan, dan berulang-ulang Allah ingatkan, sebutkan, jelaskan dalam Quran hikmah kenapa Quran itu berbahasa Arab. Ya. Ini menjadi bantahan terhadap mereka orang-orang yang menyimpang dari agama Allah, yang kemudian mengatakan ya boleh saja kita sholat dengan mengganti Quran bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah kita. La, wallah, sekali-kali tidak. Tidak ada bahasa yang paling pas untuk Quran melebihi bahasa Arab. Dan Allah menyebutkan hikmahnya kenapa Quran berbahasa Arab. La'allakum ta'qinun. Supaya kita mudah memahami Al-Quran. Ya, 2. Cintai Arab karena Nabimu Muhammad dari bangsa Arab. Yang kedua, Quran yang engkau baca, pedoman hidupmu berbahasa Arab. Yang ketiga, wa kalam ahli jannati Arabi. Dan bahasa yang digunakan bahasa penghuni surga kelak di akhirat itu adalah uh, bahasa Arab. Nah, poin penutup jamaah rahmatullah di mukaddimah ini. Mudah-mudahan mukaddimah ini bermanfaat. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita coba akan membahas kondisi bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa ekonomi orang Arab, seperti apa agama orang Arab, seperti apa sosial orang Arab saat itu. Ini insya Allah akan berusaha kita bahas secara ringkas, tidak detail menyebut nama-nama tempat-tempatnya, hanya gambaran umum saja supaya kita bisa selesai dari pembahasan sirah nabawiyah, supaya kemudian kita bisa mengkaji pembahasan lain terkait baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jemaah termasuk poin terakhir, ulama itu ya membagi kaum dan bangsa Arab itu menjadi 3 bagian. Jadi ahli sejarah itu menyebutkan bahwa bangsa Arab itu, Al-Arab, itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Al-Arabul Ba'idah. Ini kelompok Arab, bagian Arab pertama. Yang disebut dengan Al-Arabul Ba'idah. Arab yang sudah tidak punya keturunan. Al-Arabul Ba'idah. Arab ini, bangsa Arab ini sudah dibinasakan, dihancurkan Allah. Contohnya seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud. Ini masuk dalam kategori Al-Arabul Ba'idah. Ya. Arab yang sudah dibinasakan, dihancurkan Allah. Dan Masya Allah, salah satu kisah yang berulang-ulang Allah ceritakan dalam Quran sebagai i'tibar, pelajaran bagi kita adalah kisah kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ya. Bukan waktunya kita kemudian untuk membahasnya. Mungkin ketika kita nanti insya Allah punya kajian temanya tentang qasas Al-Quran, kisah-kisah Quran dan pelajaran-pelajarannya, mungkin kita akan bahas itu.
Ini Arab pertama, Al-Arabul Ba'idah. Yang kedua jamaah termutolak, Al-Arabul Aribah. Ya. Apa itu? Arab original. Nah, jadi Arab original. Ya. Al-Arabul Aribah. Siapa itu bangsa Arab original? Al-Arabul Aribah. Al-Arabul Aribah seperti yang disebutkan, dijelaskan ahli sejarah adalah mereka yang merupakan keturunan Ya'rub dan Yasjub bin Qahtan. Jadi memang orang Yaman itu, Masya Allah, yang kemudian salah satu penyebar Islam di Nusantara ini, di negeri kita tercinta ini adalah ulama-ulama kita, saudara-saudara kita dari Yaman. Ya. Ya ada satu dua yang kemudian oknum yang mungkin merusak citra Arab itu, tetapi ada banyak yang baik. Jangan sampai kemudian kita tidak insaf, kita tidak adil dalam menyikapi saudara-saudara kita. Apalagi kita digiring untuk membenci saudara-saudara kita. Ya. Islam itu salah satu penyebarannya karena adanya dai-dai dari Yaman yang menyampaikan berdakwah. Ya. Dan ternyata memang Arab Yaman itu termasuk Al-Arabul Aribah, Arab original. Mereka yang disebut dengan Al-Arab Al-Qahtaniyah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Arabul Ba'idah, Arab yang sudah dihancurkan, binasa, Arab Al-Aribah, Arab Qahtaniyah. Yang ketiga, disebut pembagian Arab ketiga oleh ulama adalah Al-Arabul Musta'arabah. Ya. Arab keturunan. Ya. Atau sering disebut dengan Al-Arab Al-Adnaniyah. Ya. Arab keturunan. Nah, Arab Musta'arabah ini yang mana? Yaitu Arab keturunan Nabi Ismail. Yaitu Nabi Ismail. Contohnya adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah blasteran. Musta'arabah. Bapaknya non-Arab, ibunya Arab. Jamaah rahmatullah, akhwat liman azzalallahu wa iyyakum ajma'in. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Dari semua nabi yang Allah utus yang dikisahkan dalam Quran, ada berapa nabi yang dikisahkan dalam Quran? Ada 20 nabi. Ada 25 nabi. Dari 25 nabi, nabi yang berasal dari bangsa Arab itu cuma 4. Inilah yang membuat juga orang Bani Israel itu menyombongkan diri bahwa kami ini lebih banyak. Nabi dari kami itu lebih banyak dari kalian, wahai bangsa Arab. Ya, nabi dari bangsa Arab yang Allah kisahkan dalam Quran itu cuma 4. Siapa itu? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan yang keempat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jamaah dan Allah singkat ini bermanfaat dan semoga Allah senantiasa mampukan kita mengenal dekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan mengkaji buku Sirah An-Nabawiyah. Dan saya menganjurkan kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, ikhwata liman azallallahu wa iyyakum ajma'in, setidaknya di rumah itu ada buku sirah terjemahannya yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita kenal dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai semua perhiasan, semua kendaraan ada di rumah kita, yang tidak adalah kita tidak punya buku sirah, kita tidak punya buku hadis. Ya, minimal jemaah termatola mushaf dan terjemahannya ada, minimal buku hadis juga ada di rumah kita, di rak-rak buku-buku kita. Ya, ulama mengatakan barang siapa yang di rumahnya ada Sunan Tirmidzi, ya bagi kita mungkin dengan terjemahannya, barang siapa yang di rumahnya ada Sunan Tirmidzi, seakan-akan ada Nabi yang senantiasa setiap hari memberi nasihat kepadanya. Semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dulu majelis ini, kemudian kita buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Jika tidak, sama-sama kita kemudian menutup majelis ini dan siap-siap untuk kemudian melakukan aktivitas ketaatan kita yang lainnya. Dan saat ini kami berada di Sulawesi Tenggara Kendari dalam sebuah perjalanan dakwah membersamai para guru-guru masyayikh dari Jakarta. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga kita tidak menutup majelis ini kecuali Allah sudah bersihkan, gugurkan, hapuskan dosa-dosa kita
masa lalu, khususnya dosa-dosa kecil kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami serahkan kembali kepada Mbak Ari, host kita. Tafadhal Mbak Ari. Ya, jika Mbak Ari tidak ada, berarti Mbak Ari saat ini sedang di rumah sakit dan kita doakan Ya, insya Allah. Oh, Mbak, ada Mbak. ya, Ya, saya mungkin sebelum berdoa untuk cucunya Mbak Ari yang ya, mau sedang proses melahirkan, saya juga belum tahu kabar karena ada di rumah sakit menunggu proses operasi kalau nggak salah Ustadz, ya, proses Rob. sesar dari Ya, menantunya. Ini saya mau bertanya, maaf tadi saya ada yang kelewat Ustadz dari tujuan ya, mempelajari sirah nabawiyah itu kan ada 7, yang ada 7 kedua betul. dan ketiganya ya tadi saya terlewat bagaimana Ustadz? Kalau Ya, diulang sedikit ya, ininya aja temanya. Kalau nggak salah tadi kan nomor 1 lewat nomor berapa? 2 Yang dan keberapa? 3 Ustaz. Yang 2 keberapa? dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, tujuan kedua kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah, karena mempelajari sirah Nabi itu ya adalah mizan, timbangan, mi'yar, ukuran untuk menimbang sebuah pekerjaan, sebuah amal, apakah amal ini diterima atau tertolak, apakah amal ini yang harus diperbanyak atau ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah rahmatullah Allah, karena mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aunun ala fahmi kitabillah, membantu seorang muslim memahami Al-Quran. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap perbuatannya adalah pengamalan dari Al-Quran. Ibadahnya adalah gambaran Quran, akidahnya adalah gambaran Quran, akhlak baginda Nabi adalah Al-Quran. Seperti itu Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Boleh tanya lagi Ustadz tadi Silakan. tentang bahasa, tentang orang Arab tentang cinta Arab ya Ustadz, berarti Ya, selain Nabi berasal dari bangsa Arab, Quran juga bahasa Arab, penghuni surga juga nanti berbahasa Arab. Jadi kita harus mempelajari bahasa Arab gitu Ustadz. ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jemaah rahmat Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu an menganjurkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi kalau punya waktu, punya kesempatan, pelajari bahasa Arab. Hmm. Belajar Yes. bahasa Arab itu membantu kita memahami Quran, memahami hadis. Ya. Dan pengalaman kami ada kelezatan, kenikmatan tersendiri ketika berbahasa Arab yang saya tidak temukan di bahasa-bahasa lain. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak Ani. Jadi berusaha untuk bisa gitu memahami bahasa Arab. Ya, Bahasa Al-Quran betul, betul. terutama saja yang berkaitan dengan istilah-istilah di dalam Al-Quran ya Ustaz. Bukan bahasa Betul sekali. percakapan gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Ya, Seperti itu. agak ya Barakallah. maksudnya satu lagi Ustaz pertanyaan Ya, dari boleh, boleh, silakan. bangsa Arab itu sebelum yang lain bertanya, bangsa Arab itu kan tadi ada 3 golongan ya. Ya, Maksudnya ada yang sudah tidak ada keturunannya. Terus kalau orang-orang Arab yang sekarang ada maksudnya di sekitar kita itu, mengapa mereka tuh selalu berkelompok bahwa harus menikah dengan Arab lagi gitu-gitu. Itu Ustaz, itu termasuk bangsa Arab yang mana ya Ustaz? ya. Masya Maaf Allah. ya Ustaz, saya Masya Allah. pertanyaannya Ya, agak menyinggung ya. ini. Sebenarnya bukan cuma di Arab ada seperti itu. Di kita juga ada. Ya, contoh di Pulau Jawa, keturunan Ningrat, keturunan Iya, iya. Keraton, itu kan nggak boleh sembarang dinikahi dengan anaknya apa namanya, anaknya pelayan keraton, nggak boleh. Ya. Eh, di Bugis ada bangsawan yang biasanya tidak mau menikahkan anak-anaknya kecuali dengan bangsawan pula. Nah, sebagaimana di kalangan Arab itu juga ada, ya, yang mereka ketika ingin menjaga nasab keturunan Hmm. itu mereka tidak menikahkan kecuali dengan sesama, ya, karena ingin menjaga nasab. Nah, selama itu kemudian tidak dianggap sebagai sebuah keharusan dalam agama, ya, tidak merendahkan yang lainnya, nah itu Tidak sah-sah apa-apa. saja, ya, boleh-boleh saja orang kemudian memilah-milih seperti kita ketika kita datang laki-laki yang melamar untuk putri kita,
ya kita pasti juga akan mencari, mengetahui, mencari tahu agamanya seperti apa, nasab keturunannya dari mana, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Mungkin ada sama-sama. teman-teman yang ingin bertanya, ada kesempatan lagi waktu Ustadz untuk Silakan. ada yang mau Satu bertanya, ibu-ibu pertanyaan saya lagi. mengajukan kembali. Bapak Ibu ada yang bertanya? Sangat Ustadz mau tanya dong, Assalamualaikum. silakan. Ah, Ustadz, Ya, iya ini yang terkait tadi yang kita harus mencintai Arab ya Ustadz. ya, Oh, iya, karena saya di sini eh, kayaknya berhubungan dengan orang Arab ya, paham. langsungnya. Paham sekali Itu dengan Mbak Yola. mungkin Ustadz juga yang udah kuliah di sini Ya. sama apa segala macam gitu. Ya. Ustadz, maksudnya saya masih belum 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 bisa anak-anak juga terutama ya karena apa sih namanya sedikit sedikit sih masih mengalami rasis seperti itu. Terus kemudian Ya. mungkin ya memang benar mereka merasa bangsa yang tinggi ya. Kadang juga orang Arab dan orang Mesir itu juga suka suka bertengkar karena hal-hal itu menganggap Ya. maksudnya ya Mesir dan orang Ya. Arabnya sendiri. Nah, sifat kita tuh sikap kita tuh gimana sih Ustadz harus lebih sabar atau gimana karena even suami saya tuh di kantor Masya Allah zikirannya tuh sampai dua satu digital satu yang manual Ustadz menghadapi Ya. kayak gitu itu gimana ya untuk menumbuhkan rasa cinta kita sama Arab sebenarnya sih kita senang-senang aja apa sih Masya Allah ya tinggal di sini di kotanya gitu ya di ini cuman Ya. eh, masyarakatnya ini loh Ustadz gitu. Ya. Barakallahu fiik. Insya Allah, saya sudah paham sekali. Alhamdulillah saya pernah merasakan jadi apa ya, pegawai resmi Saudi Arabia selama 6 tahun ketika mengajar di kampus di Jakarta bersama teman-teman Arab. Terlebih bahwa kalau ke Arab ya kita bertemu dengan mereka, bagaimana mereka bermuamalah. Ya, sebagaimana orang Jawa, sebagaimana orang Bugis, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, itu kalau ketemu Arab yang baik, Allahu Akbar. Memang seperti kita sedang bertemu keturunan Abu Bakar, keturunan Umar, keturunan Uthman, keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu ada. Saya beberapa kali, Masya Allah, di Madinah itu didatangi orang Arab, diajak makan, disuruh bawa rombongan lagi. Semua rombongan umroh itu dibawa ke rumahnya. Hanya sekadar ingin dijamu, habis itu dibawa pulang. Sering mendapati orang-orang Arab, Masya Allah, wajah teduh, keliling cari orang-orang yang pakaiannya kusut, dibagi 100 real. Itu ada itu. Ada. Tapi memang mereka menyembunyikan, tidak mau terekspos. Ya. Di Madinah, bagi teman-teman yang biasa ke Madinah, dan beliau orangnya sudah wafat, di bagian utara Masjid Nabawi itu, Syamalia, biasanya ada bapak-bapak duduk dengan beberapa termos-termos Syai Adnan, teh adeninya, ya, yang kemudian diberikan kepada setiap orang yang datang, ya, sampai habis. Ada yang begitu. Ya. Allahu Akbar. Saya juga dulunya ya karena ngajar berada di lingkungan orang Arab dengan melihat perilaku mereka seperti itu, ya muncul perasaan-perasaan, ya, gambaran-gambaran sampai kemudian Masya Allah ternyata dipertemukan dengan orang Arab yang kami kemudian sudah anggap seperti bapak. Kami menyebutnya Al-Walid, ya. Allahu Akbar. Salah satu yang kami syukuri, Allah pertemukan kami dengan beliau, keteguhan dakwanya, walau beliau harus duduk di atas kursi roda, tetapi semangat dakwanya Masya Allah mengalahkan kita yang sempurna. Habiskan waktunya ke Afrika, masuk ke perkampungan Afrika. Nah, ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini, apa yang kita pelajari di sirah itu tentang Nabi, sahabat-sahabatnya itu kelihatan tergambar dalam kehidupan mereka. Ya. Walau di satu sisi, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azamallahu wa iyyakum ajmain, ya kita juga akan dipertemukan dengan seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Yola, bagi teman-teman yang
ya apa namanya sebagian orang-orang Arab, dan pasti mereka yang tidak paham sejarah dan biasanya yang tidak bagus agamanya, ya, yang tidak tahu bagaimana memperlakukan menyikapi orang, ya, mau menang sendiri, ya, lalu kemudian dengan, ya, juga sering kita lihatlah sering terjadi di negeri kita juga, ya, kerusakannya. Bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya dengan insaf, ya, bahwa Arab itu bukan cuma yang buruk yang kita dipertemukan di lapangan. Ada banyak yang baik. Dan ingat, Nabi Muhammad yang menunggumu di Telaga Kautsar, dia adalah orang Arab. Ahibbul Arab, maka cintalah Arab karenanya. Jadi seperti itu. Harus adil, harus kita sadarkan diri bahwa yang kita temukan seperti itu, tetapi ada banyak yang baik, insya Allah. Ya, Insya mudah-mudahan Allah. Allah pertemukan Insya kita Allah. juga dengan yang baik-baiknya. Seperti itu, Insya Mbak. Ya, Allah. Iya, insya Allah, Ustadz. Ya. Berarti minta doanya untuk dipertemukan dengan orang baik gitu ya, Ustadz ya. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Ya, Baik. silakan. Ada lagi Mbak Ani sebelum kita tutup? Makasih Ya, Ustadz. Assalamualaikum. ya, karena sudah menjelang asar, jemaah rahmatullah, untuk waktu Ya. Makassar, Indonesia Timur, Tutup aja Ustaz, kita silakan tutup dengan doa. doa Ya. untuk Ya, mari cucunya Bu sama-sama Arya. kita istighfar 3 kali. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya sami'ad du'a, ya mujibal muttarra idh hada'ah. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartu, wa la hamman wa la ghamman illa farrat. Ya Allah, Engkau Tuhan kami. Jangan biarkan kami bukan meninggalkan majelis ini, ya Allah, kecuali Engkau telah gugurkan, bersihkan dosa-dosa setiap di antara kami, ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Engkau yang maha kuasa menurunkan penyakit, Engkau pula yang maha kuasa mengangkat setiap penyakit. Ya Allah, untuk jamaah majelis taklim Rabbani yang saat ini sedang sakit, sahabat kerabat mereka yang saat ini sedang sakit, karuniakan kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit bagi mereka. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, siapapun yang punya hajat kesulitan saat ini, berikan kemudahan atas hajat-hajat mereka, ya Allah. Beri jalan keluar atas kesulitan-kesulitan mereka, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, untuk cucu Mbak Aryan saat ini sedang akan menjalani proses operasi kelahiran, ya Allah, jaga, lindungi, mudahkan setiap urusan, ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, insyaallah, kondisi bangsa Arab sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi